Haleluya, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Saya ucapkan selamat pagi dan kiranya semua dimanapun kita berada dalam keadaan baik, terkhusus kepada saudaraku pelayan Injil di Gereja Jawa Barat. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab setahun kita, yaitu dari Kitab Ayub pasal 34 sampai dengan pasal yang ke-36. Dan secara khusus kita akan fokus kepada Ayub pasal 34, yaitu ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau berakal budi, dengarkanlah pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempermasalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya." Renungan hari ini saya beri judul keadilan. Pengertian adil itu sendiri adalah lurus, tidak berat sebelah, jujur. Dan jika kita analogikan dengan sebuah timbangan, maka ia harus memiliki beban yang sama pada kedua sisinya. Orang yang bersikap adil tidak memihak kepada pihak tertentu, melainkan melihat suatu hal secara objektif. Dengan cara ini, orang benar terpaku pada kebenaran ketika membuat keputusan atau melakukan hal-hal lain. Tentu saja tanpa dipengaruhi oleh misalkan persahabatan, hubungan keluarga, bahkan agama atau ikatan lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan menjadi dambaan dari setiap manusia tanpa terkecuali. Baik dari usia belia sampai kepada lansia, semua orang mengharapkan keadilan bagi dirinya. Tetapi melihat keadaan dan situasi saat ini, akan sulit bagi kita menemukan manusia yang bersikap adil. Tentu saja ada banyak faktor yang membuat manusia bersikap tidak adil. Misalnya tadi faktor hubungan atau ikatan tertentu. Tentu saja tidak secara terang-terangan seseorang berkata tidak suka kepada seseorang. Tetapi kita dapat melihatnya dari sikap tindakan yang menunjukkan ketidakadilan. Bahkan kita dapat melihat dari pandangan mata pun kita dapat melihat bahwa seseorang sedang bersikap tidak adil terhadap orang tertentu. Ketidakadilan sudah dimulai sejak dari pikiran, sehingga akan lahir kepada tindakan ataupun perbuatan-perbuatannya. Firman Tuhan mengajar kita saat ini bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang adil. Dia tidak bersikap memandang sebelah mata kepada kita. Siapapun kita, perbuatan Allah kepada kita adalah perbuatan yang paling adil. Allah tidak bersikap lebih sayang kepada orang yang pelayanannya besar dibandingkan orang yang pelayanannya lebih kecil. Allah tidak memihak orang kaya lalu mengabaikan orang miskin. Allah tidak lebih mengindahkan persembahan yang besar dengan membandingkannya dengan persembahan yang kecil dalam jumlah yang kecil, ya. Memandang dengan berat sebelah adalah sikap manusia. Saya ulang satu kali lagi, memandang dengan berat sebelah adalah sikap yang dimiliki manusia. Menilai berdasarkan faktor tertentu adalah naluri manusia. Memberi penilaian atas satu dasar tertentu
adalah naluri manusia. Kita tidak perlu meragukan keadilan Allah, karena Allah memiliki keadilan yang sejati. Keadilan Allah tidak dapat disamakan dengan keadilan yang dimiliki oleh manusia. Jika sesuatu terjadi dalam hidup kita dan terasa berat bagi kita, itu pun suatu bentuk keadilan dari Allah agar kita dapat melihat kuasa-Nya dinyatakan dalam diri kita. Jadi, sebagai orang percaya, marilah kita juga melihat suatu perkara atau suatu hal secara jujur, lurus, tidak berat sebelah, sehingga dari perbuatan-perbuatan dan keputusan yang kita lakukan akan terpancar keadilan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kebenaran di dalam hidup kami, sehingga kami mampu melihat segala sesuatunya dan memperlakukannya secara adil lewat kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami pelayan Injil yang ada di GCA, bahkan seluruh orang percaya, sehingga firman dan kebenaran ini menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.